Kamu mau trading yang aman? Di Java aja. Kamu mau trading dengan low commission, low spread? Di Java aja. Selain itu, kamu juga bisa dapetin edukasi trading online seperti webinar dan live market. Withdrawalnya juga cepat, gak pakai lama. Mau trading mudah tanpa ribet? Yuk buka akun sekarang di Java aja. Sekarang mau belajar trading forex nggak usah bingung. Kamu bisa dapetin edukasi trading forex secara online di Java aja. Ada webinar edukasi pemula, live trading, klinik forex, dan private coaching. Yuk buka akun trading kamu sekarang di Java aja. Selamat sore, mantap. Siap-siap semua. Baik. Nah, tema kita kali ini trading cerdas bersama Java. Ya, gimana sih trading yang cerdas? Nanti akan dijelaskan langsung oleh Palindo. Nah, untuk Bapak Ibu, aku informasikan wajib menggunakan nama asli ya pada akun Zoom-nya, karena kalau tidak, admin akan meremove sementara. Nah, untuk Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, silakan membuka mikrofonnya atau menuliskan pertanyaan pada kolom chat. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung mulai aja acara webinar kita hari ini. Silakan Pak Lindu. Oke, terima kasih. Selamat sore ya Bapak dan Ibu sekalian. Kali ini nih kita mau pelajari bagaimana cara cerdas ya, terutama trading di Java. Nah, saya nanti mau mungkin beberapa ada yang sudah pernah menerima update market ya. Kalau ngelihat grafiknya, kelihatannya kok kayaknya agak lain kayak begitu ya. Ini kita mau kupas bagaimana cara trading dengan indikator tersebut ya, yang pastinya sih bisa untuk menolong Bapak dan Ibu sekalian dalam hal psikologi trading ya. Ya, karena yang kita tunggu dari indikator ini adalah nanti kapan tepatnya konfirmasi di time frame H1, M30, M15 ya. Kalau mau pergerakan lebih panjang pas di H4 muncul gimana, itu akan kita pelajari bersama ya Bapak dan Ibu sekalian, sehingga akan sangat membantu nih buat Bapak dan Ibu sekalian melakukan trading ya. Bahkan Bapak dan Ibu sekalian bisa mengamati, bahkan bisa trading sendiri nantinya ya. Nah, tapi ini harus menggunakan laptop ya, karena hanya bisa dipasang di laptop atau PC, komputer pribadi ya. Buat Bapak dan Ibu sekalian nih yang saat ini mungkin masih pakai HP gitu ya, belum siap laptopnya, nggak apa-apa ya, bisa diperhatikan saja nanti videonya kan bisa diulang-ulang gitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Jangan lupa juga nanti klik like, komennya juga ya, kalau misalnya ada yang ditanyakan jangan lupa untuk menanyakannya ya. Oke, kita mulai. Bentar. Kita mulai. Saya share screen dulu. Ya, sudah terlihat ya, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, ini yang biasa kalau di-update, mungkin Bapak dan Ibu sekalian yang pernah menerima update market, ya, ada grafiknya seperti ini. Nah, bingung itu apaan sih, gitu ya. Bagaimana cara bacanya. Nah, ini yang akan kita pelajari bersama ya.
Nah, kalau kita lihat di sini, Bapak dan Ibu sekalian, ada eh, tanda berupa kayak apa? Bisa dibilang kayak bintang gitu ya, bola bergerigi itu seperti warna merah dan warna biru. Juga ada garis yang ini ya, biru dan merah yang ini ya, yang fleksibel juga ya, terlihat naik atau turunnya. Nah, ini yang akan membantu kita dalam melakukan trading, kira-kira arah pergerakannya bagaimana ya. Nah, sebelumnya Bapak dan Ibu sekalian yang ada yang pakai laptop ya di sini, coba siapa yang kira-kira pakai laptop, Bapak dan Ibu sekalian bisa apa angkat tangannya atau bisa bicara di sini, kira-kira siapa Bapak dan Ibu sekalian? Adakah? Adakah? Belum terlihat ya. Bentar. Kita langsung masuk aja deh. Nah, karena nanti bagaimanapun juga harus dijelaskan juga ya. Karena video ini akan diputar berkali-kali. Jadi kita akan jelaskan juga cara untuk masuknya ya. Ini indikator-indikator ini. Jadi begini Bapak dan Ibu sekalian, untuk mendapatkan ini ya, kita bisa ambil di MetaTrader 5 Java ya. Sekali lagi bisa diambil di MetaTrader 5 Java ya. Jadi kalau yang udah gabung di Java bisa lihat ya Bapak dan Ibu sekalian, ini kita bisa ke bagian sini ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini di bagian transaksi ini, kalau kita lihat di sini ada trade, history ya. Tapi di bagian ujung ini nih ada yang kuning sendiri, ini market nih ya. Nah, ini program indikator-indikator tersebut ya, kita bisa ambil di situ ya. Kita bisa klik ya, klik market. Nah, kemudian di bagian, maaf, saya pindahkan dulu ini. Di bagian di sini ya Bapak dan Ibu sekalian, kita bisa klik pilih aja yang free ya. Ini kita bisa ambil yang free. Kemudian kita misalnya kita pilih preset, bentar, super trend ya. Super trend MT5 nih yang ini ya. Preset super trend MT5 ya. Nah, di sini biasanya kata-katanya ini adalah download ya. Nah, kalau buat yang belum download, itu bisa diklik di bagian sini ya. Nanti akan masuk programnya ini ke bagian sini ya, market sini ya, yang di bawah tulisan indikator, masuk ke grup di sini indikatornya ya. Oke. Nah, di Meta ini yang bentuknya seperti ini ya. Bapak dan Ibu sekalian, ini yang namanya P-Set Super Trend MT5 ya. Nah, kemudian kita bisa tambahkan satu hal lagi yang di sini, bentar. Boom and crash measure ya. Boom and crash measure, kita bisa kembali ke sini ya Bapak dan Ibu sekalian. Bisa kembali ke market ya. Kemudian kita cari ya, search di sini ya, boom. Nah, ini ya Bapak dan Ibu sekalian, ini juga free ya, boom and crash measure
Nah, ini sampai bintangnya 5 loh. Memang kenyataannya memang bagus ya. Saya sudah pakai, nanti saya tunjukkan caranya ya. Ini bintang 5 nih ya. Ini free, kita bisa klik gitu ya. Nah, kembali di sini tulisannya download, klik download gitu ya. Ini karena saya sudah mendownload, makanya tulisannya open ya. Nanti kembali masuk ke bagian sini, market sini ya. Dan otomatis juga ketika kita klik download gitu ya, selain masuk ke sini, akan juga masuk ke MetaTrader kita ya, akan masuk ke MetaTrader kita. Jadi masuk ke sini ya, Bapak dan Ibu sekalian. Contohnya seperti ini. Nah, ini 2 ini udah masuk ya. Pak Hari, saya baru belum join dan saya pakai laptop. Oke, Pak Hari, bagus. Pakai laptop. Tadi udah melihat kan ya cara memasukkan ini ya, kedua indikator ini ya Ya, dari. lihat Pak. Oke ya. Bisa Pak? Ada kendala? Baru menyimak Pak. Oke ya. Jadi nggak apa-apa, baru menyimak. Nanti kan bisa diulang lagi videonya kayak begitu ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kalau udah nanti kan masuk ini ya, ada 2 indikator ini ya. Nah, ini fungsinya kita bisa lihat di sini ya. Contoh nih ya, sebentar lagi ini GBP USD ya, siap untuk buy. Ya, kenapa sih kok bisa ngelihat siap untuk buy? Bagaimana bisa? Kayak begitu ya. Kita lihat ini ya. Memang di H1 belum muncul seperti ini ya, tanda ini ya, bulat ini ya. Tapi lihat di M30 ya. Kelihat di M30 sudah ada muncul ini satu. Saya pakai garis horizontal ini ya, di sini ya, untuk naruh sini ya, pada bulatan ini ya. Kemudian coba lihat di M15. Nah, di M15 ini ada di sini ya. Saya pakai garis vertikal ini untuk nandain ya. Nah, ketika kita coba lihat di H4 ya, ini jadi satu garis nih ya. Berarti ada kemungkinan nih di sini ataupun setelah ini nanti kalau muncul, disitulah muncul tanda biru seperti ini, disitulah kita bisa untuk buy ya. Kalau sampai itu muncul di H4, ada kemungkinan pergerakannya bisa besar seperti ini kan, turun tinggi ya. Turun drastis, ini naik drastis. Memang ada yang kecil mepet seperti ini ya. Kalau misalnya kecil mepet seperti ini, pada saat muncul yang berikutnya kita bisa keluar saja ya, begitu ya. Biasanya yang mepet begini agak jarang posisinya seperti itu ya. Kita bisa lihat di sini ya. Ini misalnya naik ya, Bapak dan Ibu sekalian, memang sempat muncul, yang merah muncul gitu. Misalnya kita udah sell gitu ya. Pada saat kita nge-sell terus dia turun dikit terus muncul ini, ya kita bisa tutup aja ya, begitu ya, di time frame H4 ini. Tutup aja terus kita ganti ke posisi buy, akhirnya terus naik ya, begitu ya. Ya, ini akan sangat membantu kapan kita masuk pasar, juga keluar pasar seperti itu. Ya. Nah, ini kita contohkan, kita pakai garis ini ya, garis vertikal ini misalnya di sini ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, saya taruh di sini ya. Nah, bagaimana kira-kira di H1, M30, M15 kayak begitu ya. Ini biasanya munculnya belakangan ya. Kalau ini jadi biasanya kita ambil posisi mulai di H1 kayak begitu ya. Jadi kalau muncul seperti ini lebih menguatkan arah trennya aja kalau muncul di H4 ya. Jadi kalau muncul di H4 misalnya, kita udah ngambil posisi sell gitu. Begitu muncul di H4, makin kuat nih turunnya kayak begitu ya.
Karena di H4 itu menunjukkan trennya semakin kuat atau enggak. Nah, kita lihat nih di H1. Nah, di H1 itu muncul di sini ya, Bapak dan Ibu sekalian. Kan H4 itu 4 jam ya. Nah, dalam 4 jam itu kan kalau kita lihat di sini ya, ini kan tetap ada di sini nih. Ini jam 12 waktu MetaTrader. Kalau jam 12 waktu MetaTrader berarti 4 jam itu kan jam 12, 13, 14, 15, ya kan? Nah, kita lihat nih di H1 ya. Di H1 memang jam 12-nya belum ada, jam 13-nya belum ada waktu meta ya. Ini selisih dengan waktu Indonesia bagian barat 4 jam ya. Nah, terus pas di jam 14 ini ya baru muncul ya, baru muncul. Ya, bisa dia langsung muncul atau bisa setelah turun dulu sedikit terus baru dia kelihatan muncul seperti itu. Ya, ini di H1 jam 14. Coba kita lihat di M30 ya. Nah, di M30 namanya kan time frame yang lebih kecil ya. Ini sudah ada di jam, kita lihat di sini jam berapa waktu meta ya, di jam, kalau kita lihat di bawahnya jam 12.30 ya. Kalau di H4 kan jam 12 mulainya ya. Ini 12.30 ya. Di M15 kita lihat di M15, sorry, bentar. Nah, di M15 persis juga di jam 12.30 ini ya. 12.30 waktu meta. Nah, kalau kita buka di H4, coba tek ya. Persis semuanya nih di sini di H4. Ya begitu, ya. Nah, berarti apa? Berdasarkan, sorry. Berdasarkan M30 dan M15, ya, berdasarkan M30 dan M15 ini jam 12.30, jadi dia udah muncul duluan ya. Jadi muncul bulatan ini duluan di jam 12.30 waktu meta di M15 dan M30. Nah, itu berarti apa? Ya kita bisa siap-siap. Tinggal kita nunggu konfirmasi. Kalau belum muncul di H1-nya kita nggak usah masuk dulu. Ya begitu, ya. Jadi ketika M15, M30 sudah kelihatan kayak begitu, tapi di H1 belum, jangan masuk pasar dulu. Ya. Jadi jangan masuk pasar dulu. Ketika masuk pasar di H1-nya ya, yaitu di jam 14 ini ya, kita lihat di H1. Nah, ini ya. Di jam berapa ini? Kita lihat ya jam 14 ya. Berarti klop M15, M30, H1 sama-sama nih nge-sell. Kita bisa untuk nge-sell ya. H4-nya muncul atau bagaimana kalau H4-nya belum muncul? Nggak apa-apa ya. Ketika H4 muncul, misalnya dia turun-turun terus, H4-nya belum muncul, kayak begitu ya. Ini kan pergerakannya terus turun gitu ya. Nah, kalau ini belum muncul gitu ya, nggak apa-apa, yang penting H1, M30, M15 sudah dapet kayak gitu. Nah, ketika ini muncul, berarti apa? Turunnya semakin kuat. Jadi, ya kita bisa mungkin untuk nerusin pergerakannya, untuk sell-nya diterusin gitu. Berarti profit kita semakin apa? Semakin bertambah. Kayak begitu ya. Jika H4-nya muncul, berarti kan semakin menguatkan yang tadi 3 time frame itu ya. Nah, contoh ini akan kita terapkan juga
kita lihat di sini ya, di yang baru ya, ini kejadian kan baru, mau ini kelihatan apa enggak gitu ya. Nah, ini mulai naik ya, tapi belum ada muncul bintangnya. Takutnya apa? Bisa balik lagi kayak begitu ya. Nah, tapi di M30 ya, di M30 ini, nah ini udah muncul nih ya. Sorry, ini nih udah muncul ya. Nah, kemudian M15, di M15, Bapak dan Ibu sekalian lihat, ini juga muncul. Nah, di H1 kan belum muncul. Ya, masuk akal sih. Kenapa belum muncul? Ini di sini dia mentok resisten nih. Kayaknya apa? Setiap kali sampai resisten ini turun lagi. Ini naik, mentok, turun lagi. Ini sepertinya sulit nembus kayak begitu ya. Ya tinggal kita sabar. Nah, terkadang kan masalah psikologi trading ini adalah kita terkadang nggak sabar ya untuk apa? Untuk masuk pasar ya. Atau juga kalau kapan nih waktunya keluar pasar, kita serba ketakutan, baru misalnya negatif sedikit gitu, terus udah langsung keluar dari pasar kayak begitu. Atau mungkin ada yang keburu negatif terus ditahan-tahan, terus nggak keluar-keluar dari pasar. Nah bahaya itu ya. Nah dengan adanya ini ngebantu kapan untuk masuk pasar, kapan untuk keluar pasar ya. Jadi bantu psikologi kita. Kelihatannya kan kalau kita ngelihat, wah ini nih naik nih, ini udah mulai naik nih, saatnya untuk masuk pasar. Tunggu dulu, kayak gitu ya. Kita lihat, oke, M15, M30 udah muncul ininya, tapi H1 belum. Terus kita lihat, oh pantas aja belum masuk, apa belum ada nih tandanya. Rupanya di sini nih masih ragu nih ya, karena bisa aja nih di sini bolak-balik mentok tembok yang kuat, gitu ya, nggak bisa nih nembus, nanti turun kayak begitu ya. Jadi perlu apa, perlu sabar dalam trading. Kita perlu kesabaran, tapi terkadang kita nggak tahu patokan bagaimana kita harus bersabar dalam trading. Nah dengan cara ini Bapak dan Ibu sekalian, terutama juga yang pemula, akan sangat terbantu sekali untuk melakukan trading dengan apa, sabar. Nah, jadi ngambil waktu yang tepat untuk trading di saat yang paling tepat. Itu berarti namanya apa? Cara cerdas. Itu ya, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi tinggal ditunggu ya. M30 kan udah kelihatan ya. Ini udah lewatin super trend ya. Ini tanda mau berubah, mau bakal naik ya. Tinggal nunggu bintangnya keluar. Kalau sudah keluar bintangnya, ambil posisi buy. Kayak gitu ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, coba mungkin ada yang mau bertanya di sini sampai sini, atau ada yang nggak jelas kayak begitu. Silakan dibuka ruang pertanyaan. Sayang loh kalau nggak bertanya, jangan malu-malu di sini ya. Ini antar kita aja. Sayang kalau malu-malu. Bisa kalau misalnya nggak bisa apa atau nggak berani untuk secara langsung bertanya, bisa di chat ya. Ada kolom chatnya. Silakan ditanyakan. Ya. Pak Hari, ada yang mau ditanya Pak Hari? Belum sih Pak, belum ada yang bertanya Pak. Lagi menyimak dulu sih Pak. Oke, ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekalian nanti udah misalnya ya sudah ada yang mendownload ini ya, karena gampang banget tadi cara mendownloadnya. Ya ini tinggal kita menunggu yang H1 ya, bintang di H1. Kalau sudah muncul bintang di tengah kegelapan malam ya, jadi terang kan ya, kita untuk mengambil posisi beli seperti itu ya, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kita tinggal menunggu. Nah, pertanyaannya mungkin bisa nggak ini dipakai di gold gitu ya? Saya sih nggak terlalu pakai ini di gold ya, tapi kita bisa lihat bagaimana ya, karena biasanya fluktuasinya tajam dan
bisa dibilang apa ya? Kalau koreksi juga besar kayak begitu. Nah, takutnya sih bagi yang tahanan modalnya nggak kuat, nanti apa nggak bisa nahan apa koreksinya kayak begitu, ya. Ini kita lihat, coba di gold. Tadi saya berharap ada yang nanya di ini ya, gold ya tadi. Tapi karena memang banyak yang tradingnya di gold, ya kita coba. Oke, kita lihat ini di gold ya. Misalnya kita lihat ini di time frame H4 sama ya. Kayak tadi ya, pada Ibu sekalian. Oh iya, ada yang lupa saya omongkan ya. Jadi selain tadi menunggu ini bintang 1, ini kan udah hampir dekat nih dengan ini. Nanti kalau udah lewatin ini bisa jadi berubah seperti ini ya Bapak dan Ibu sekalian. Sus, dari merah jadi biru. Nah kalau itu terjadi berarti semakin klop apa dia untuk naik. Ya, kita bisa lihat di sini ketika biru dan ini bintangnya biru ya, dia kecenderungan apa? Tren gitu ya. Tapi kalau merah berarti ini hanya koreksi ya. Nah, ketika yang merah ini akhirnya break ya di sini barulah berubah ya. Ini merah ya, terus ininya juga merah, ya dia turun gitu. Jadi ini membantu melihat arah tren, makanya namanya super trend ya begitu ya. Jadi kalau misalnya ini bintangnya biru, ini sebentar lagi nih kemungkinan akan jadi biru. Kalau begitu berarti tren kuat untuk naik ya. Kalau lewat ini ya, terus ininya turun. Nah kita bisa lihat ya. Ini sebelum masuk ke gold, kita bisa lihat ini merah ya. Ini merah. Kita bisa lihat pas ini muncul, pas di merah ini ya ada turun ya. Tapi kalau naik ini hanya koreksi, memang ini bisa koreksinya besar ya kalau apa posisinya jauh gitu ya. Tapi kalau misalnya ada bintang ini di dekat super trendnya, kita bisa nih untuk ambil apa? Untuk ambil selnya. Jadi kalau dapat bintangnya misalnya bintang merah, berarti kan dengan ininya ya dengan super trendnya misalnya merah, berarti apa? Peluang untuk ambil sell juga ya. Nah ini misalnya super trendnya biru ya, deket. Ini harus di deket ya. Kalau jauhnya bisa berbalik ya. Kalau deket ya apa bintangnya ini dengan super trendnya kita bisa ambil buy sesuai super trendnya misalnya ini biru ya naik, ini yang merah ini turun gitu ya. Jadi itu kombinasinya ya. Ketika bintangnya dekat super trend dan warnanya sama ya, kita bisa ambil posisi trading yang sesuai dengan super trend dan bintang tersebut ya. Jangan yang berlawanan. Kalau yang berlawanan ya hanya koreksi saja biasanya. Jadi seperti itu ya Bapak dan Ibu sekalian. Oh, Pak Hari raise hand. Oke. Silakan Pak. Ada yang mau Pak, mau ditanya nanya Pak? dikit, Pak. Ya, Tolong geser ke kiri dikit, Pak. ke kiri. Ya. Nah, kejauhan, Pak, kebanyakan. Yang tengah-tengah tadi, Pak. Ah, ya, di sini. Heeh. Hmm. Nah, ini kalau misalkan contoh nih, Pak, yang ada dua berdempetan gini nih, yang berdekatan itu tuh ada bintang merah sama bintang. Ah, ya, benar itu. Ya, Betul, Pak. ini Posnya di kan. situ, benar. Ah, Ya, ah. heeh, Dia kan kadang apa keluar nih bintang merah. Ya, kita betul. kalau bagi pemula kan, seneng nih ada kayak signal nih gitu. Ya, Nggak taunya baru turun sedikit, kita belum berharap gimana dia sudah naik tuh. oke. Heeh. Itu gimana Ya, Pak? oke. Pertanyaan yang bagus ini. Sebenarnya tadi awal udah sempat saya jelaskan, tapi mungkin Pak Hari belum masuk. Jadi begini Pak, ini kan posisinya nggak deket banget seperti ini ya Pak ya. Ya, Mm-mm. ini grafiknya deket banget dengan super trend. Ya, ini jauh. Ini di bagian sini, ya kan Pak ya. Oke Pak. Heeh. Ya. Nah, sehingga kalau misalnya akhirnya ngambil posisi berdasarkan ini, pokoknya kalau ada bintang begini Pak ya, kalau jauh ada kemungkinan koreksi, itu pertama.
ya. Yang kedua adalah kalau misalnya setelah muncul bintang ini, misalnya udah ngambil posisi sesuai dengan ini, kemudian ada yang ini berikutnya, itu artinya apa? Ya tinggal keluar aja, Pak. Jadi keluar aja. Mungkin ya loss-nya sedikit kayak begitu. Terkadang kan ada yang misalnya taruhlah profit. Kalau profit ya bisa langsung keluar. Kalau loss misalnya terkadang orang suka nahan-nahan. Bener nggak, Pak? Benar-benar Ya Pak, kan? suka nunggu dia. Ya, Suka nunggu, nanti balik lagi, nanti balik lagi. Iya kan? ya. Ah, ya kalau balik lagi, ya. Kalau enggak gimana? Ah, mungkin kan dengan ada yang munculnya ini, itu tren berbalik tuh sebenarnya, ya kan? Jadi tinggal apa? Di-cut aja, Hmm. di-cut posisinya, kayak Soalnya kalau begitu. lihat dari sini kan kelihatan itu Pak. Misalnya contoh nih, saya Mm-mm. pasang nih yang merah gitu kan. Ya, Turun. Nah, saya ada gangguan sedikit, nggak sibuk apa nggak bisa perhatiin candle. Dia Mm-mm. naik, saya lepas nih, loss dong Mm-mm. jadinya kan. Ya, Nggak taunya dia turun lagi sampai gini. Kan ada Mm-mm. kayak rasa menyesal nih. Aduh, ngapa nggak ditahan gitu. Ya. Kenapa nggak ditahan kayak begitu kan ya? Nah Iya. ini kita lihat dulu nih ya, biar lebih jelasnya ini ya. Kita perlu kasih garis vertikal dulu di satu ini sama satu ini ya, Pak. Nanti supaya jelas, karena kan kita harus berdasarkan konfirmasi M15, M30, H1, ya kan Pak? Ini kan di Ya. H1 dan muncul ini, ya kan? Kita Mm-mm. lihat dulu, ini di tanggal 24 bulan 7 jam 00 ya. Kita lihat di M30-nya. Nah, ini ya Pak. Di M30 ternyata dia keluar juga. Ini bintangnya. Ya kan? Mm-mm. Persis kayak begitu. Ya. Di M15 kalau yang biru ini di sini. Jadi di M30 duluan dia. Ya Pak. Mm-mm. Kalau duluan ya nggak apa-apa, namanya time frame kecil gitu kan. Ya. Pasti dia ada duluan, tinggal nunggu. Kayak sekarang kan, GBP tinggal nunggu konfirmasi di H1, ya kan. Mm-mm. Nah, terus kemudian M15, ya. Ini di M15, dia udah ininya di sini. Coba kita pindahin ke sini. Ya, ketika dia muncul, ya. Coba M30-nya, M30-nya tetap munculnya di sini, ya. Berarti dia munculnya belakangan H1-nya juga nggak muncul, baru munculnya di sini, ya kan? Berarti kan ketika di sini kita nge-sell, ya, kita nge-sell di M15, M15 kan muncul duluan nih di sini, ya kan? Berarti Paham. nge-sell-nya di sini kan? Betul. Oke, kita kasih tanda ya. Ini supaya jelas aja ya. Kita kasih tanda nih. Berarti nge-sell-nya di sini, ibaratnya, ya kan? Di bagian sini. Oke. Nah, dia sempat naik, kemudian turun, tapi hanya turun sini, terus naik lagi. Nah, kita lihat, coba di eh, M15 ini muncul ini ya, tanda buy. Ya kan, kita harus lihat dulu konfirmasi. Kalau muncul ini jangan langsung kita cut gitu ya, harus sesuai dengan konfirmasi juga ya Pak ya. Kalau tadi kan terkonfirmasinya di bagian sinilah ibaratnya. Ya, dari M15 muncul duluan, M30, terus kemudian H1 munculnya di sekitar sini lah, baratnya kan. Kemudian ini M15 di sini yang naiknya, ya. Kita lihat dulu, ada nggak konfirmasinya di M30? Ya, ini di jam berapa nih? 24 bulan 7 jam 3. Ya. Nah, ternyata pas di sini pas juga nih M30. Berarti M15, M30 udah menyatakan untuk naik. H1-nya gimana? Nah, satunya pas di sininya. Oke, berarti kalau pas di sininya, kita lihat muncul bintangnya itu sekitar di sini. Ya, tadi selnya di sini, kemudian muncul bintang lagi di sini. Ya, kita ukur berapa dia harus kita udah nge-sell terus dia naik.
berapa pips gitu ya. Kita lihat. Nah, pips ya, cuma 5 pips, Pak. 5 pips keluar. Ya. Jadi memang loss, tapi lossnya 5 pips kayak begitu. Jadi kita tahu saatnya untuk apa? Untuk keluar, bukannya mempertahankan kerugian itu sampai misalnya gede sekali seperti itu, Pak. Kayak gitu, Pak. Ya, Oke, 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 Pak. jadi tetap harus ngelihat konfirmasi. Jangan berdasarkan M15, wih, udah muncul kayak tadi kan, M15. Ya ini udah merah di bagian sini kan ngeselnya, terus muncul biru. Jangan langsung ngekat kayak begitu, ya. Tunggu konfirmasi juga tetap, karena dilihat dari konfirmasi itu bisa ketahuan nantinya cenderung kemana kayak begitu. Nah, setelah konfirmasi ternyata di bagian sini kan, ternyata di lewat sini, ya diukur cuma -5. Kayak gitu, Pak. Ya, jadi pertanyaan Bapak tuh bagus itu memang, jadi kita nggak harus mempertahankan sampai berlama-lama, atau sampai pipsnya besar banget, kayak begitu. Ya, kalau memang harus keluar, lihat dari tandanya itu keluar, ya keluar, nggak apa-apa. Kayak gitu, Pak. Oh, oke, oke, ngerti, Pak. Heeh. Ya, yang lainnya juga mungkin ngerti ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nggak apa-apa kalau ada yang mau tanya, bisa tanya seperti tadi ya, Bapak dan Ibu sekalian. Oke, ke gold ya, sebelum kita akhirnya mengakhiri acara kita, nanti sekali lagi saya ingatkan Bapak dan Ibu sekalian bisa nanti lihat videonya kembali untuk mempelajari ini. Jangan lupa juga klik like, subscribe ya, supaya dapat video update gitu ya. Oke, nah ini gold. Kita lihat misalnya contohnya, tunggu dulu ya, GBP tadi H1-nya udah muncul nggak ya? Keasikan nanti ngajar ternyata, udah muncul H1. Saya ambil buy ya, Pak. Saya ambil buy. Nah, seperti ini. Tinggal nanti TPSL atau mau misalnya masih mau diamati, silahkan diamati. Udah muncul nih, ya. Jadi M30 klop tadi, sorry. Nah, ya klop ada, kemudian M15 juga klop muncul gitu ya. Di H1 sudah muncul ya. Di H1 sudah muncul, tinggal kalau H4 nanti muncul juga, kuat banget ya untuk naik ya. Seperti itu. Jadi kelihat ya Pak Hari juga ya. Lihat ya Pak contohnya ya Pak ya. Jadi konfirmasi ya. Apalagi nanti lewatin ini terus jadi biru itunya. Aduh, klop banget, enak banget gitu ya. Mempertahankan posisi buying-nya. Ya. Oke, kita lihat di gold. Ya. Kita lihat di gold ya. Time frame H4 contohnya ya di sini ya. Time frame H4, sorry. Ya, saya agak cepat ya, karena waktunya sedikit lagi. Oke, nah di H1, ini di H1 ya, muncul di sini. Ya, kita lihat coba H4. Ya, H4 persis di sini ya. Berarti 3 jam kemudian setelah muncul grafik di H4, berarti yang di H4 hanya menguatkan dia untuk apa? Mempertahankan selnya. Ini H1, kita lihat M30. Ya, M30 persis sama ya M15. M15 hanya geser sedikit. Ya. Terkadang pas muncul belum tentu muncul ini ya. Kayak tadi kan GBP belum muncul gitu ya. Tapi agak turun sedikit nanti baru muncul gitu ya. Baru
Kita ambil posisi seperti yang tadi contoh realnya ya di GBP ya, kita tadi udah nge-buy. Nah, ini nge-sell, ya udah kita jadi sell posisi di sini. Seperti itu ya berdasarkan M15. Apalagi ternyata di H4 munculnya kalau kita pakai ini ya. Di H4 kan dibilang jam berapa ini? Sorry. Bentar ya. Di jam apa? Jam 12 ini ya. Di H1 jam 15. Oke, ya. Nah, pas di jam 15 itu baru muncul H4 ya. Baru muncul di H4. Nah, di situ jadinya apa? Semakin menguatkan tren berapa yang kita dapat di sini ya. Goldnya. Dari sini ke sini itu udah 38,93. Wow, gede banget gitu ya. Kalau dapat yang pas peluangnya seperti ini, bahkan di H4-nya muncul juga, mantep banget ya. Sampai 38,00 apa goldnya ya, $38 per troy ounce. Itu berarti kalau 0,1 lot itu berarti $380 kayak begitu. Apalagi kalau satu lot 3 ribuan dolarnya. Jadi demikian ya Bapak dan Ibu sekalian. Ini benar-benar akan membantu Bapak dan Ibu sekalian dalam melakukan trading, bahkan juga sabar mengambil peluang seperti tadi contohnya di GBP ya. Kelihatannya kayaknya udah mau naik terus gitu tapi sabar kayak begitu ya. Nah, begitu muncul di H1-nya baru masuk kayak begitu ya. Jadi membantu psikologi trading, membantu menentukan untuk mengambil posisi trading ya. Oke, sampai ketemu lagi Bapak dan Ibu sekalian. Saya serahkan kepada Mbak Dela. Baik, Bapak Ibu, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri saja webinar kita hari ini ya. Terima kasih Pak Lindu sudah jelasin materi webinar kita hari ini. Pasti bermanfaat bagi Sobat Trader semua yang mau mulai trading atau yang udah trading. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu yang tadi sudah bertanya ya di webinar hari ini. Kalau Bapak Ibu masih ada pertanyaan, bisa menghubungi tim kami dari Java Global Futures. Dan untuk Bapak Ibu yang ingin mendapatkan edukasi Forex, layanan signal trading mulai dari scalping, day trade, dan swing trade setiap hari, dan bagi Bapak Ibu yang ingin serius trading, silakan langsung buka akun di Java Global Futures. Oke, terima kasih untuk waktunya Pak Lindu dan Sobat Trader semua di acara webinar edukasi pemula hari ini. Sampai jumpa kembali di acara berikutnya. Salam profit semuanya. Kamu mau trading yang aman? Di Java aja. Kamu mau trading dengan low commission, low spread? Di Java aja. Selain itu, kamu juga bisa dapetin edukasi trading online seperti webinar dan live market. Withdrawalnya juga cepat, gak pakai lama. Mau trading mudah tanpa ribet? Yuk buka akun sekarang di Java aja. Sekarang mau belajar trading forex nggak usah bingung. Kamu bisa dapetin edukasi trading forex secara online di Java aja.
Ada webinar edukasi pemula, live trading, klinik forex, dan private coaching. Yuk buka akun trading kamu sekarang di Java aja.